berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kita bersama hendak menyediakan hati untuk memasuki persekutuan doa dalam bulan keluarga tahun 2020. Maka dari itu marilah kita bersama memulai persekutuan doa hari ini dengan mengikrarkan pengakuan di dalam hati kita bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita pujikan lagu Naikkan Doa Tak Enggan. Yesus pasti berkenan.
Mari kita bersama menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur atas setiap nafas yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami sampai dengan detik ini. Engkau telah menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu, dan tiba saatnya kami bersama menyediakan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan doa dalam bulan keluarga tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam persekutuan doa ini, menuntun dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan kami juga semakin disegarkan akan kehidupan kerohanian kami. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan doa hari ini ke dalam kuat kuasa-Mu. Engkau saja yang senantiasa hadir, Engkau saja yang senantiasa melingkupi kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga berdoa Tuhan akan keberadaan dari umat kepunyaan-Mu, keberadaan akan saudara-saudara kami yang masih bergumul di dalam sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan semangat, sehingga setiap proses demi proses boleh mereka lalui dengan senantiasa bersandar akan pertolongan Engkau. Dan kami juga berdoa akan keberadaan dan pergumulan dari umat kepunyaan-Mu. Kiranya Tuhan menengok mereka satu persatu dan berikanlah jalan keluar yang senantiasa seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami juga hendak mendengarkan akan apa yang menjadi sabda-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami, sehingga melalui sabda-Mu ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita bagi kaki kami, dan juga pengharapan bagi setiap kehidupan kami hari lepas hari. Maka dari itu berfirmanlah, dan kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa syukur dan permohonan ini kami haturkan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita siapkan hati untuk menyanyikan pujian Ya Tuhan tiap jam. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan hari ini. Adapun firman Tuhan terambil dari surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yakobus pasal 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang demikianlah sabda Tuhan untuk kita semuanya.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah sabda Tuhan yang hendak kita dengarkan bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki di minggu terakhir bulan Oktober. Dan tahukah saudara-saudara semuanya, ternyata pada hari Rabu ini kita memasuki serangkaian penutupan bulan keluarga dengan persekutuan doa yang setiap hari Rabu kita lakukan. Pada kesempatan hari ini khususnya, melalui surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, dalam masa bulan keluarga di minggu yang terakhir ini, kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema The Prayer Hands, atau dalam translitan bahasa Indonesia, tangan yang berdoa. Jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar tema tangan yang berdoa, maka kita teringat akan sebuah kisah di mana ada dua sahabat yang sangat dekat, sangat karib. Dan dia senantiasa menjalani kehidupannya bersama-sama. Dua sahabat itu masih muda, namanya Albert Dürer dan Franz Knigston. Dua sahabat itu memiliki mimpi yang sama, di mana mereka ingin menjadi seorang pelukis yang terkenal. Tapi apa daya, ternyata dua sahabat itu juga memiliki kondisi perekonomian yang sama. Di mana karena kondisi perekonomian menjadikan mereka belum bisa menggapai cita-cita mereka. Dan meskipun mereka hidup dalam keterbatasan dana, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan perekonomian, tetapi mereka memiliki semangat yang luar biasa. Mereka mencoba untuk bekerja guna mendapatkan uang untuk bisa sekolah seni. Tapi ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata apa yang mereka bayangkan itu tidak seperti kenyataannya. Waktu mereka, tenaga mereka habis untuk bekerja sehingga mereka belum bisa untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang pelukis yang terkenal. Akhirnya, atas pengalaman yang ada itu, kemudian mereka sepakat untuk membuang undi, menentukan siapa yang sekolah dan siapa yang bekerja. Dalam undian itu, ternyata keluar nama Albert untuk kuliah dan Franz menjadi buruh kasar. Selang beberapa waktu, atas kesepakatan mereka, Albert mencoba untuk menuntaskan kuliahnya dan akhirnya dia berhasil menjadi seorang pelukis yang terkenal. Dan tidak hanya itu saja, ternyata Albert juga menjadi seorang yang jenius dalam bidangnya. Dan ada sisi positif dari Albert. Meskipun dia telah menjadi orang yang sukses, meskipun dia menjadi orang yang jenius, dia tidak lupa akan janjinya untuk membiayai Franz sekolah seni. Namun apa yang terjadi? Ketika menemui sahabatnya itu, Albert terkejut melihat kondisi Franz sahabatnya.
di mana Frans mengalami kaku dan bengkok pada jari-jari tangannya. Jari-jari tangan Frans kaku, jari-jari tangan Frans hancur karena kerja kerasnya menjadi buruh demi sahabatnya. Ia tidak dapat memegang kuas lagi, apalagi menggoreskan untuk menghasilkan sebuah seni lukis yang indah. Dalam keterbatasan raganya, Frans senantiasa merasa bahagia. Meskipun dia sedang merasakan kekakuan dan kehancuran dalam jari-jari tangannya, Frans tidak putus asa. Dia justru bangga ketika melihat Albert meraih sukses dan menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Nah, suatu hari, si Albert ini mengunjungi Frans secara diam-diam. Dan ketika dia mengunjungi sahabatnya itu, Albert melihat Frans sedang berlutut, mengatupkan jari-jari tangannya yang kaku dan bengkok. Dan dengan khidmat, dia berdoa untuk kesuksesan sahabatnya menjadi seorang pelukis yang terkenal. Dan melihat hal itu, dengan segera, Albert yang menjadi sahabat Frans itu kemudian melukis sketsa tangan sahabatnya yang sedang berdoa. Dan selang beberapa waktu, sketsa itu telah diselesaikan dan menjadi lukisan yang indah. Dan dia beri nama lukisan itu Tangan yang Berdoa. Bagi Albert, lukisan tangan yang berdoa ini memiliki makna yang mendalam, yang menyimbolkan kasih, yang menyimbolkan pengorbanan, kerja keras, dan rasa terima kasih yang mendalam. Dan lukisan ini juga mengingatkan kepada dunia akan kekuatan, akan penghiburan, dan kelegaan yang didapat karena berdoa. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah dua sahabat di atas juga mengajak kita semuanya untuk lebih bisa menghayati makna dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di mana dalam surat ini hendak mengajak setiap umat kepunyaannya untuk bisa berintrospeksi diri, untuk bisa berefleksi diri akan doa yang telah dia haturkan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Maksud dari introspeksi dan refleksi diri akan doa yang telah dihaturkan itu apa? Marilah kita bersama mendalami surat Yakobus ini, di mana surat Yakobus ini memberikan sebuah penjelasan bagaimana toh seharusnya orang percaya dan pengikut Kristus itu dalam memanjatkan doa, dalam memanjatkan permohonan yang berkenan di hadapannya. Dan kalau kita membaca tadi, meskipun ayat perenungan kita hanya terdiri 3 ayat saja, tetapi di sini Yakobus hendak menekankan 2 hal penting untuk kehidupan orang beriman. 2 hal itu apa saja? Yang pertama, Yakobus hendak mengingatkan dan mengajak umat pada saat itu, mengingatkan dan mengajak agar supaya kehidupan para pengikut Kristus bisa memiliki dan memahami hakikat serta esensi dari berdoa. Dengan berdoa bisa menjadi salah satu sarana orang berkomunikasi dengan Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pengharapan, dan juga sumber cinta kasih. Dengan berdoa, membimbing orang dalam tingkah lakunya, dalam pengendalian tutur katanya, dan kehidupan mereka hari ke hari. Dan tidak hanya itu saja, melalui doa pula, maka setiap orang mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, mendapatkan jawab atas setiap apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Dan dari hal di atas, maka Yakobus mengajak setiap orang untuk senantiasa menjaga kualitas doa mereka. Karena dengan berdoa ada kekuatan di dalamnya, ada pengharapan, ada penghiburan, dan juga kelegaan hati. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, melalui bacaan kita hari ini,
Umat kepunyaan Tuhan juga diajak serta diberi sebuah semangat dan diajak untuk berintrospeksi diri berkaitan tentang motivasi dalam berdoa. Yakobus tidak hanya menekankan soal hakikat dan esensi berdoa saja, tetapi dia juga mengingatkan setiap orang percaya agar dalam memanjatkan doanya itu harus disertai dengan motivasi yang benar. Apa maksudnya? Setiap umat diajak agar dalam memanjatkan doa itu senantiasa berfokus dan berpusat pada Tuhan. Bukan pada diri sendiri, bukan pada kesenangan dan kepuasan dirinya. Hal itu sama seperti di dalam ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Melalui Yakobus 4 ayatnya yang ketiga ini, dengan tegas, Yakobus mengingatkan, Yakobus mengajak agar supaya jemaat itu bisa memiliki motivasi dalam berdoa yang benar. Karena mengapa? Karena umat kepunyaan Tuhan kerap tidak mendapatkan atau menerima jawaban doa karena doa yang dipanjatkan itu salah. Dan salah berdoa dalam konteks Yakobus ini adalah doa yang disampaikan karena dia itu hendak memuaskan hawa nafsu, dia hendak memuaskan keinginan diri mereka sendiri. Ketika umat itu berdoa dengan motivasi yang salah, maka akan menumbuhkan kehidupan yang tidak terkontrol, di mana hawa nafsu mendominasi kehidupannya. Dan ketika hawa nafsu itu mendominasi kehidupan umat kepunyaan Tuhan, maka akan membawa kehidupan yang dilingkupi dengan sengketa, kehidupan yang dilingkupi dengan kesombongan, kehidupan yang dilingkupi dengan iri hati, kurang bersyukur, dan meremehkan akan keberadaan orang lain. Dan jika kondisi ini tetap dipelihara, maka lama-kelamaan akan merusak dan mematikan kehidupan kerohanian umat. Maka dalam poin yang kedua ini, Yakobus mengingatkan dan menekankan kepada umat agar ketika memanjatkan doa, hendaknya didasari dengan motivasi yang berpusat pada Tuhan. Sehingga kekuatan di balik doa itu boleh dirasakan dan diterima bagi umat kepunyaannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan di penutupan bulan keluarga tahun 2020 saat ini, kita bersama diajak dan diberi semangat untuk bisa mewujudkan sikap berdoa yang berpusat kepada Tuhan. Lalu bagaimana sih ya caranya agar kita itu dapat membangun kehidupan doa kita yang senantiasa berpusat dan berfokus kepada Tuhan? Tentu saja banyak firman Tuhan yang dapat membimbing kita dalam mengungkapkan doa dan pokok-pokok doa yang berpusat pada Tuhan. Namun untuk bisa membantu ingatan kita bisa kok memaknai doa itu dengan jari-jari yang kita miliki. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita bersama-sama melihat di balik jari-jari tangan yang kita lipatkan itu memiliki makna yang tersendiri. Ketika seseorang itu berdoa dengan memperhatikan jari-jari yang dilipat, itu justru bisa mewujudkan dan membantu orang untuk bisa berdoa yang berpusat pada Tuhan. Artinya apa? Artinya marilah kita bersama-sama melihat ketika kita berdoa, jari yang paling dekat dengan kita itu adalah jari jempol. Jari yang paling dekat dengan kita ketika kita berdoa. Dan ini bersama-sama hendak mengajak kita, di mana kita bersama diajak untuk memulai berdoa dengan mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti orang tua kita, seperti saudara kita, teman kita, dan kerabat kita. Kemudian kita akan masuk pada jari telunjuk. Jari ini digunakan untuk menunjuk. Artinya, kita diajak untuk berdoa bagi orang-orang yang hidupnya memberi petunjuk, bagi orang lain, seperti guru, seperti majelis, dokter,
hamba-hamba Tuhan lainnya dan pendidik-pendidik lainnya. Mengapa? Mengapa mereka perlu didoakan? Karena mereka membutuhkan dukungan, membutuhkan hikmat, agar supaya bisa menunjukkan arah yang tepat bagi mereka yang membutuhkan jasa mereka. Kemudian jari tengah, jari yang paling tinggi, di mana kita diingatkan untuk mendoakan bagi mereka yang memiliki otoritas di atas kita, seperti para pemimpin pusat, para pemimpin daerah, atasan di mana kita bekerja. Kita juga perlu mendoakan mereka. Kemudian jari manis, jari yang paling lemah. Dalam hal ini kita diajak untuk berdoa bagi mereka yang sedang menderita atau kesulitan. Mereka membutuhkan kekuatan, mereka membutuhkan penghiburan. Ketika ada saudara kita yang sakit, ketika ada saudara kita yang dalam pergumulan kehidupannya, perlu kita bawa di dalam doa-doa kita. Dan yang terakhir adalah jari kelingking, jari yang paling kecil di antara jari-jari yang lain. Artinya jari ini menggambarkan sikap kita yang seharusnya rendah hati saat berhubungan dengan Tuhan melalui doa dan juga sesama kita. Jadi berdoalah bagi diri sendiri setelah kita mendoakan sesama kita. Karena mendoakan diri sendiri itu juga penting, agar kita memiliki buah roh dan meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui persekutuan doa di penutupan bulan keluarga ini, marilah kita bersama-sama mewujudkan sikap doa yang berfokus pada Tuhan. Jangan berfokus pada hawa nafsu, jangan berfokus pada dunia, karena nanti akan menumbuhkan sengketa, akan menumbuhkan kesombongan dan iri hati. Tetapi wujudkanlah sikap berdoa yang berfokus pada Tuhan dengan menerapkan makna doa 5 jari tadi. Sehingga kekuatan, pengharapan, kedamaian boleh kita rasakan bersama dengan keluarga kita. Selamat untuk menghayati the prayer hand, sehingga kekuatan dari doa itu boleh kita rasakan. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Haus jiwaku
Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita hendak mengaturkan persembahan. Sebelumnya akan saya bacakan dasar persembahan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-33, yang demikianlah sabda Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengaturkan persembahan akan diiringi kidung, apapun juga menimpamu. Marilah kita bersama mengaturkan persembahan ini dan mengakhiri persekutuan doa saat ini dengan berdoa. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengungkapkan syukur atas setiap pemeliharaan-Mu, di mana Engkau telah hadir menyapa kami dan mengingatkan kami melalui firman-Mu pada kesempatan hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa mewujudkan sikap berdoa yang berfokus kepada Engkau dengan menerapkan makna berdoa 5 jari. Maka dari itu Bapa, mampukanlah kami sehingga hidup kami juga boleh memberikan makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Serta kami juga mampu untuk meringankan beban mereka dengan memberikan dukungan di dalam doa. Pada kesempatan hari ini kami juga mengucapkan syukur melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan. Sucikan dan kuduskan sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pemeliharaan iman kami dan menjadi sarana untuk mewartakan kasih-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan sebentar lagi kami juga hendak mengakhiri persekutuan doa hari ini. Meskipun acara persekutuan doa telah usai di bulan keluarga, tetapi firman-Mu boleh senantiasa termeterai di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami haturkan. Amin. Ibu Bapak serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari siapkanlah hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.